yaitu seorang yang diduga pencuri ditembak sama Brimob yang jaga kebun. Tembakannya itu masuknya dari arah punggung. Ini pembunuhan. Brimob diturunkan di perkebunan sawit kan atas perintah komandannya. Polisi ngapain ngejagain perkebunan sawit? Saya melanggar lah, itu bukan tugasnya polisi. Polisi tembak polisi karena dia marah. Dicari salahnya di mana, proses salahnya, dipidanakan. Polisi dijadikan alat. Pengusaha sembilan naga dengan rakyat, aguan dengan rakyat nih ya. Sekarang gimana nih Pak Prabowo? Kita uji nih Pak Prabowo. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, netizen. Ini sahabat kita semua, Bang Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Abraham. Bang Sugeng ini Indonesian Police Force ya. Bang, ini kan kalau kita melihat nih fenomena orang mengatakan bahwa polisi ini kadang-kadang terlalu jauh melangkah keluar dari tupoksinya. Kadang-kadang orang mempersoalkan. Ini ada tupoksinya sekarang tuh, ada lagi loh. Apakah ini tepat ya? Ngurusin sawah. Jadi dia membentuk Satgas Pangan juga. Iya, Satgas Pangan. Ini menurut saya tidak tepat ya, tidak tepat. Oke, Bang Sugeng, kita lihat banyak kasus-kasus yang ada di tubuh kepolisian yang menjadi sorotan rakyat. Belum lagi kalau kita bercerita masa lalu ada Sambo, kemudian kasus Vina Cirebon yang sekarang masih kontroversial karena PK-nya turun. Nah, ya itu menyedihkan tuh PK. Ini pengadilan menjadi pencuci bersih ya kesalahan prosedur kasus Vina. Oke, bagaimana menurut Bang Sugeng tuh? Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya, ini kan dari kepolisian yang awalnya, yang salah ada di penyelidik ya. Iya. Tapi karena kita kan mengenal SPP ya, sistem peradilan pidana ya. Sistem peradilan pidana kan bukan di kepolisian saja sebetulnya. Ini kan polisi, jaksa, kemudian pengadilan. Dan sampai ke lembaga pemasyarakatan. Pada lembaga pemasyarakatan. Tapi lembaga pemasyarakatan dan sudah tidak lagi membuat satu kondisi atau status hukum baru ya. Yang di dalam SPP ini yang menurut saya penting adalah sebetulnya yang sangat menentukan pengadilan. Dalam kasus Vina dengan ditolaknya PK ya, ini satu proses yang kita lihat sebetulnya melanggar prosedur, itu dicuci bersih. Ya ini mesin pencuci ini, putusan ini mesin pencuci. Dan kita dipaksa dalam tanda kutip menerima. Secara legal menerima. Padahal ada ketidakadilan. Iya, ya. Bang Sugeng, apakah Bang Sugeng lihat kasus Vina Cirebon ini seperti orang katakan ini peradilan sesat? Saya berpendapat begitu ya. Jadi ketika putusan PK ini ditolak, yang harusnya pengadilan bisa menjadi korektor ya, mengoreksi putusan tindakan yang keliru, akhirnya kita mengatakan menerima. Menurut saya ini potensi peradilan sesat. Ya. Jadi dia menjustifikasi ya, kesalahan-kesalahan ya. Iya, ini kan dikotomi dua hal. Keadilan prosedural dengan keadilan substansial atau kebenaran prosedural dengan kebenaran substansial. Substansialnya sudah dibahas habis tuh di ruang publik ya. Bahwa ini ada kesalahan prosedur ya. Tapi ketika masuk dalam satu proses yang dikatakan berdasarkan ketentuan hukum, prosedur-prosedur hukum dicuci oleh Mahkamah Agung. Ya saya sedih ya. Walaupun kita menerima ini, saya sedih ya. Ini adalah puncak anti klimaks dari perjuangan mencari keadilan. Ya. Jadi kalau menurut Bang Sugeng tidak ada lagi ruang bagi orang-orang yang tersalimi secara hukum nih. Itu kan ada 7 orang yang masih di penjara. 8 sama Sakatatal, tapi kan sudah keluar ya. Kalau ini kan dia hukuman seumur hidup. Dia akan mati di dalam penjara kecuali saya mengetuk Pak Presiden Prabowo ya. Pak, lihat 2 hal. Kebenaran prosedural dan kebenaran substansial. Ini kebenaran yang berdasarkan sejatinya peristiwa ya, berikanlah gerasi pada mereka ya.
Dan itu ada kewenangan. Ada kewenangan. Harapannya tinggal gerasi. Menjadi misalnya 20 tahun, ya. Atau 5 tahun. Sudah lebih. 20 tahun lah. 20 tahun mereka sudah jalani berapa, ya. Kemudian mereka punya hak untuk mendapat potongan masa hukuman, ya. Kemudian mereka bisa keluar. Karena saya mengetuk Pak Prabowo, ya. Karena kan Bapak ini saya lihat berpihak pada rakyat. Patriotisme. Ya, patriotismenya tinggi. Bapak dididik oleh orang tua yang pejuang. Ya, kalau soal pilihan politik dulu berbeda sikap itu biasa. Tapi Anda adalah orang yang punya hati nurani, ya. Dididik sebagai tentara merah putih. Dan pidatonya Pak Prabowo itu patriotik. Tolong Pak, mereka harapannya hanya pada Bapak. Itu. Jadi Mas Sugeng sangat berharap ya ada tindakan konkret ya dari Presiden kita Pak Prabowo untuk memberikan gerasi ya. Karena kita melihat pidato-pidatonya itu menjanjikan tentang penegakan hukum ya. Ya, itu harapan Bapak berpihak pada rakyat. Ini rakyat yang dijolimi. Sistem hukum kita tidak memberikan keadilan. Ya. Mas Sugeng, ini kan menarik kalau kita lihat fenomena pelanggaran serta manipulasi hukum seperti yang tadi kita bicarakan. Itu kan juga ada yang dilakukan oleh oknum. Kita bicara oknum kepolisian. Betul, dan itu menjadi diributkan. Kemarin misalnya ada di Semarang, ada oknum kepolisian. Solok. Yang membunuh. Pertama di Solok, Bang. Solok dulu yang polisi tembak polisi. Kemudian di Bangka Barat. Di Simpang Tritip. Ya. Yaitu seorang yang diduga pencuri ditembak sama Brimob yang jaga kebun. Jaga kebun apa? Sawit. Tembakannya itu masuknya dari arah punggung. Ini pembunuhan. Ya. Kemudian di Semarang, ya. Jadi 3. Padahal catatan IPW dari Januari sampai November belum ada polisi menembak pihak lain, yang ada bunuh diri. Menembak dengan bunuh diri, ya. Yang terakhir peristiwa adalah di 2023 November apa Desember yang di asrama Brimob di mana Bogor, ya. Itu tembak, itu terakhir. Tapi harusnya ini bisa tutup tahun dengan bersih, ya. Ternyata kejadian 3. Nah, ini apa masalahnya? Apa kira-kira Bang Sugeng? Bisa nggak Bang Sugeng potret? Ya, akhirnya kita melihat agak aneh ya. Kalau menurut saya ini alam sedang mengingatkan institusi Polri. Ya, alam ya. Harusnya tutup tahun bersih, ternyata berturut-turut Bang. Ya. Tapi kalau kita, itu kan tadi pandangan dari sisi yang namanya perasaan kita ya, rohani kita ya. Tapi berturut-turut 3 ini, kalau saya melihat semuanya yang 2 unprofessional conduct ya, tapi sifatnya pembunuhan ya, yang 1 emosional. Tapi kalau dibagi semuanya 3-3-nya kondisi psikologis yang lemah, kondisi psikologis. Polisi tembak polisi karena dia marah, ya, kecewa. Kemudian polisi Brimob menembak di Simpang Tritip itu seorang terduga pencuri. Menurut saya dia sedang justru bukan emosi. Dia ini malah lebih berbahaya menurut saya, dia sedang main-main. Sedang main-main dong, ya. Kalau yang di Semarang emosi, ya. Yang tembak anak SMK. Iya, itu emosi ya. Juga, nah 3-3-nya tetap dalam kerangka profesionalisme disebut unprofessional conduct. Gitu ya. Tidak sesuai prosedur. Mas Sugeng, apakah yang tadi Mas Sugeng katakan nih, ada peristiwa polisi nembak polisi tuh yang seharusnya tidak terjadi lagi ternyata masih terjadi. Apakah itu bukan mencerminkan ada pertarungan juga antara polisi jelek, polisi buruk dengan polisi bersih, tembak menembak itu? Kalau kita bicara polisi kan jumlah polisi itu 460.000. 3 orang yang kemudian salah. Ya. Jadi kita mau katakan ya betul kata Bang Abraham, 3 orang ini yang salah. Jadi 1 titik nila merusak susu sebelanga ya. Jadi tidak ada sebetulnya pertentangan antara polisi baik dengan polisi tidak baik, kecuali yang Solok ya, Solok Bang. Kalau Solok iya, ini karena yang korbannya polisi yang sedang menegakkan hukum ya.
Kalau ini semuanya dalam kerangka itu soal memang pengawasan atasan. Lagi-lagi ketauladanan ya. Ketauladanan ya. Pengawasan atasan bisa dibilang begitu. Seperti ya yang di Solok ya. Di Solok ini kan Tatang ya. Dia menembak kan ketika orang yang tambang yang dia bina, dalam tanda kutip bina, betulnya dia terlibat nerima setoran ya. Dia backingnya ditangkap, dia sudah minta tolong ke Kapolres. Kapolres kemudian enggak merespon. Kemudian si anak muda ini mungkin dia bersih ya, enggak juga merespon. Kalau dugaan saya dia kesal dengan situasi, sebetulnya nih pada terima nih. Bayangan saya. Artinya udah dibagi nih. Iya. Dari yang lain kan bukan tambang itu saja. Saya dapat informasi bahwa ya Kapolres pun tahu. Makanya dia tidak bunuh Kapolres, dia tembak rumahnya saja. Peringatan kalau dia mau bunuh dia datangin aja mengendap-endap ya. Peringatan. Lu juga main gitu kan. Lu terima. Iya, mungkin tuh. Makanya kena lah. Nah, di sini semuanya problemnya sebetulnya ada yang perkap soal pengawasan melekat itu penting, Bang. Kalau yang di Simpang Tritip, Brimob diturunkan di perkebunan sawit kan atas perintah komandannya. Polisi ngapain ngejagain perkebunan sawit? Itu tidak pantas, Bang ya? Tidak boleh lah. Tidak boleh ya? Iya. Melanggar ya, Bang? Iya melanggar lah, itu bukan tugasnya polisi. Itu berarti sama dengan membackingin ya? Iya. Kalau begitu backing dong. Ya. Kecuali ada ya serangan massal ya. Yang mengancam keselamatan dari kelompok masyarakat ya. Mengancam perusahaan. Kalau sifatnya pencurian itu kan harus diselidiki, Bang. Bukan ditembak. Bukan ditembak. Ini tembaknya punggung lagi. Sengaja ya mematikan. Itu main-main tapi berbahaya. Kalau mau melumpuhkan kan kaki ya. Iya, tapi kalau dia juga lumpuhkan juga tidak boleh. Kalau pencuri sudah lari, itu nggak boleh dilumpuhkan. Dikejar. Karena penggunaan peluru yang membunuh itu menurut protapnya hanya digunakan ketika ada serangan yang membahayakan jiwa si petugas maupun masyarakat. Ya, itu standarnya. Tujuannya apa? Menghilangkan, menghapuskan ancaman bahaya. Kalau orangnya sudah lari kan bukan ancaman bahaya. Buat apa lagi ditembak? Buat apa lagi ditembak? Nah, seperti itu. Sama juga dengan yang di Semarang. Pertanyaannya apakah mereka nggak paham nih soal protap perkap penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian, khususnya yang pemegang senjata. Nggak paham, nggak dilatih, atau lepas kontrol ya. Menurut saya di mana ini problemnya? Nah, ini kan hasil propam. Apakah tidak dikasih sosialisasi? Ini protap penggunaan. Saya rasa sudah. Tapi kemudian timbul yang namanya arogansi. Ya. Arogansi itu bukan hanya menggunakan senjata, arogansi dalam sikap juga ada. Karena kewenangan yang ada menjadi arogan, menjadi berbeda dengan rakyat. Ya. Menjadi arogan. Kemudian penyalahgunaan wewenang ya. Abuse of power. Abuse itu banyak di dalam proses penegakan hukum, Bang, yang IPW temukan. Laporan-laporan masuk terkait keluhan masyarakat terkait penegakan hukum, abuse ya. Sama seperti Kompolnas terima juga laporan dari Kompolnas dari tahun ke tahun mayoritas terkait penegakan hukum. Kalau yang tadi satu itu cuma 3 loh. Ya, penggunaan senjata cuma 3. Tapi karena mengemuka nyawa manusia jadi ribut. Tapi yang paling sebetulnya harus digarap untuk supaya masyarakat terlayani dan keadilan ada itu adalah reserse. Harus dievaluasi, Bang. Evaluasi, reserse. Menarik yang disampaikan tadi Mas Sugeng nih, bahwa seharusnya kan polisi maupun Brimob itu ya tidak boleh digunakan
berkaitan dengan pengamanan objek-objek yang sebenarnya boleh dikatakan objek-objek swasta. Iya. Seperti misalnya tadi tuh menjaga kebun sawit. Menjaga tidak boleh. Kalau diminta pengamanan pada waktu insidental, ya. Kalau ada Insiden, ya, boleh, ya. Oke. Ada serangan diamankan. Tapi tidak boleh kemudian tetap. Kalau yang kemarin itu bukan. Nah, itu kita nggak tahu, harus didalamin tuh. Oke. Ya, karena kan korbannya cuma satu, ya. Korbannya satu, apakah ada serangan massal sebelumnya? Ini yang belum jelas nih. Kompolnas pun sepertinya belum turun ke sana yang simpang tritip. Ya. Kadang-kadang juga Kompolnas kita lihat ya, Mas Sugeng, itu kurang objektif. Seperti corong kepolisian aja. Ya, Padahal kan dia harus lebih independen. Katanya ada yang begitu, nggak bisa independen, Bang. Oh, nggak bisa. Kenapa? Lah, dari 9 mereka yang ex officio sudah 3, ya. Ex officio dari Menko Polhukam, Menhuk, ya. Kemudian udah 3 lah ya. Kemudian dari 6 yang kemarin terpilih itu pun polisi sudah 2. Mantan polisi. Mantan polisi, ya. Ya. Ketua hariannya pun polisi, ya. Ya. Jadi Susah. memang. Ini yang kalau menurut saya Kompolnas ini harus dibentuk dengan undang-undang Baru ya. baru, ya, dan bukan dengan, kan ini dengan Perpres, ya. Dengan Perpres harus dibuat dengan undang-undang, satu, ya. Kedua, diberi kewenangan ini penyelidikan. Oke. Kayak Komnas HAM. Oke, Mas Sugeng, ini kan menarik tadi kalau kita lihat ya, ada penggunaan kadang-kadang nih, Iya. oknum polisi digunakan oleh pihak swasta, oleh investor lah katakan. Iya. Kan kalau kita lihat kita coba lihat pidato-pidato Jokowi tuh, Iya. berkaitan dengan penggunaan Pernah, aparat. iya. Jadi pidato Pak Jokowi, ya. Ya, Pidato Pak Jokowi kan pernah ngomong begini nih, Pak. Polisi itu pidato di depan kepala apel Kasatwil atau apalah, ya. Polisi harus mendukung investasi. Ya. Mungkin maksudnya baik, ya. Baik dalam arti begini loh. Tapi itu kan bisa diterjemahkan lain. Nah, terjemahannya lain. Bahwa harus mendukung. Nah, jadi berpihak gitu, ya. Mendukung investasi kan bisa dalam arti investasi itu ada di sana, ya. Kalau ada yang mengganggu, ditangkap, ya. Gitu. Mengganggu, ya. Tapi terminologi mengganggu juga apa nih, ya kan? Iya. Yang terjadi setelah itu disampaikan, beberapa terjadi konflik dengan masyarakat. Apalagi tuh Rempang. Konflik agraria ya? Iya, Rempang, Bang. Terusnya peak sekarang. Ya. Kemarin juga ada Wadas. Wadas 3 ya. Desa betul. Wadas, ya. Dimulai dari Wadas. Wadas, ya. Wadas, Rempang, kemudian iya, peak. saya Wadas turun 2 kali ke sana. Oke. Ya. Wadas kan itu karena kebijakan pemerintah. Kalau ini kan proyeknya memang proyek pemerintah, ya. Oke. Tapi tidak boleh menjadi pembenaran melakukan tindakan polisi melakukan tindakan abuse of power, semena-mena. Jadi ini PSN semua, proyek strategis nasional. Ya, itu Wadas itu, desa Wadas itu jaraknya 10 km dari Waduk. 10 km. Daerah penyangga itu harusnya cuma 1 km. Ternyata Wadas masuk di dalam wilayah Waduk, itu ada kepentingan yang mengambil batu. Dengan dimasukkan dalam wilayah PSN, dia nggak perlu perizinan katanya, AMDAL lingkungan, kemudian nggak punya IUP, ya. Jadi tinggal dibebaskan, diambil batunya. Nah, masyarakat nolak, akhirnya menggunakan polisi waktu itu, ya. Rempang, ya. Hari ini saya dapat kabar agak ribut lagi. Oh, ada ribut lagi. Ya. Waktu itu kan September harus bersih. Rempang itu kan ada masyarakat kampung tua, ya, masyarakat adat. Dan juga itu adalah tanah negara. Prinsip tanah negara kan boleh dikuasai oleh penduduk berdasarkan undang-undang agraria. Dan siapa yang menguasai secara terus-menerus selama 20 tahun, maka dia punya hak keutamaan atau hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Ya. Ternyata diberikan kepada pengusaha atas dasar kewenangan negara. Meletakkan sebagai PSN. Iya.
konflik lagi. Nah, yang terakhir PIK juga dibikin ya. PIK juga ya. Bagaimana proyek swasta dijadikan proyek strategis nasional? Biasanya kan di kepala kita nih masuknya PSN itu proyek strategis nasional. Biasanya itu kayak jalanan, ya, irigasi, waduk, atau pembangunan LRT. Iya. Itu kan di kepala kita orang awam. Ini kok ada proyek swasta, perumahan lagi dekat situ dijadikan PSN. Nah, saya nggak ngerti itu bagaimana sih dasar pertimbangannya ya. Apa kira-kira itu merujuk seperti pidato tadi tuh? Ya makanya kan Pidato itu Pak ditetapkan Jokowi sebelumnya kan, ya. Kalau kemudian pemiliknya Aguan bicara kan, ya dia harus di IKN. ibu kota negara kan, dia sudah harus menginvestasikan. Mungkin itu adalah kompensasinya. Mungkin ya. Dugaan saya itu kompensasinya, ya sudah proyek kamu kita kasih kemudahan ya. Kita kasih privilege ya. Nggak boleh dong begitu ya. Kalaupun akhirnya dengan itu pembebasannya semena-mena ya. Rakyat bisa digusur ya. Bisa digusur semena-mena ya. Padahal kan ada ketentuan tentang pembebasan tanah ya untuk kepentingan swasta. Harus kesepakatan ya. Kalau itu tanah negara ya, sekarang tanah negara nih misalnya, bukan tanah hak milik ya, bukan tanah yang dibebani hak ya. Itu boleh nggak kemudian diberikan konsesi kepada pengusaha? Boleh. Tapi ada prinsip pembebasan. Disepakati. Prinsip pembebasan itu harus ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Dengan adanya PSN kepada swasta, maka menyimpangi pembentukan panitia pembebasan tanah. Mereka nggak pakai panitia pembebasan tanah. Semena-mena langsung. Pakai kemudian pihak ketiga pakai preman. Harusnya kan tunduk tetap. Ada panitia pembebasan tanah yang ada kalau tidak salah 9 unsur ya. Menteri Keuangan, BPN, ya kemudian tata ruang, ya, kemudian juga pemerintah daerah, pemerintah daerah. Jadi check and balance-nya juga ada, mekanismenya ada. Kalau ini kan nggak ada. Tanahnya masuk dalam wilayah PSN, kamu enggak, dia gali lingkung. Ini kan cara-cara premanisme. Menggunakan aparatnya kalau misalnya rakyat nggak setuju, duitnya dititip. Duit dititip. Ya, kedua jangan ada juga yang begini. Kemudian menggunakan proses hukum. Ada seorang yang sudah punya hak atas tanah. Siapa namanya? Charlie siapa itu ya? Iya, kita lihat ada di video Charlie. Charlie ya. Dia udah punya sertifikat. Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Dicari salahnya di mana, proses salahnya, dipidanakan. Polisi dijadikan alat. Nggak berdaya juga. Nah ya, ini kita mau bandingkan nih Bang. Ketika Pak Prabowo bilang pidato ya di depan apel Kasatwil, polisi harus berpihak pada rakyat. Sekarang jadi agak beda di pidato dengan Jokowi. Iya nih ya. Pak Jokowi bilang polisi harus mendukung investasi, polisi harus berpihak pada rakyat. Kemudian Nusron bilang belum sesuai tata ruang. Nah, Said Didu juga kasusnya mulai melandai, ya kan? Artinya kita mau bicara dua hal. Institusi polisi itu melihat presiden, Bang. Jadi institusi polisi, Kapolri ya, itu melihat presiden. Direction presiden seperti apa? Kemana arahnya? Iya, itulah yang dilaksanakan. Makanya tadi ya, berpihak pada rakyat. Pidato Prabowo polisi harus berpihak kepada rakyat. Ini harus kita pegang. Pak Prabowo harus kita ingatkan selalu. Pak Prabowo itu patriotik, ya. Seorang berjiwa satria, negarawan ya. Cerdas, visinya pun jelas ya. Bahkan beliau berani mengkritik, hati-hati, negara-negara lain itu belum tentu punya niat baik pada kita. Oleh karena itu kita tidak boleh berpihak ke sana, pihak ke sini, kita tetap non-blok. Itu kan visi negarawan. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah ini yang harus kita jaga nih Pak Prabowo nih. Dengan visinya itu berpihak pada rakyat, polisi kita jaga terus gitu ya. Jadi kita sebetulnya punya harapan sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang dikaitkan lagi isu yang soal
polisi di bawah TNI atau apa? Oke, menarik nih sebelum Mas Sugeng. kesana. Ini kan menarik. Kalau kita lihat visi Jokowi dan Pak Prabowo tentang kepolisian itu berbeda. Kalau pidato Pak Jokowi bahwa polisi itu harus mengamankan investor, Mendukung bahkan investasi, mendukung ya, iya. mendukung investor. Kemudian kalau Pak Prabowo bahwa polisi itu harus berpihak pada rakyat dan melindungi rakyat. Iya. Ini pertentangannya diametral, dia begini loh. Oke. Dikotomisnya begini ya, ini ujung utara, ujung selatan. Oke. Ya. Jadi kalau zaman Pak Jokowi polisi merujuk pidato Jokowi, maka memang polisi bisa bertindak, dia membela para investor. Iya, karena ada perintah kan. Ada perintah. Atau ada direction. Oke. Iya kan? Jangankan ada direction, kita tahu investor itu punya duit. Ya. Kalau ketemu dengan pejabat-pejabat polisi korup, ya dia akan dilindungi, kriminalisasi bisa terjadi gitu. Saya mau bandingkan sekarang, Bang, ya. Sekarang kan yang lagi rame kasus-kasus kayak pembantu dipukul anak majikan, ya. Kemarin tokoh itu. Itu ya. Kemudian di Semarang pelajar ditembak ya. Ini kan jadi viral langsung diproses ya. Diproses ya. Coba kita lihat kualitas walaupun konflik kelas ya. Konflik kelas yang majikan buruh ya yang di Jakarta ini. Ini kan majikannya juga kekuatannya nggak kuat. Cuman kalau konflik kelasnya adalah pengusaha 9 naga dengan rakyat, katakanlah kayak Aguan. Iya ya, Aguan dengan rakyat nih ya. Sekarang gimana nih Pak Prabowo? Kita uji nih Pak Prabowo. Ya. Di situ batu Di situ ujiannya. iya. Apakah dia punya direction pada polisi untuk tetap berpihak pada rakyat? Kalau pidatonya udah jelas ya, bahwa Pak Prabowo itu berpihak kepada rakyat, memerintahkan kepolisian agar tetap melindungi rakyat. Iya. Tapi kalau Agun kan kelasnya beda dong, 9 naga dong. 9 naga. Beda dengan pemilik toko kue ya, dengan burunya ya. Toko kue itu cuman cantolannya di Polres. Pegang kepala macan. Itu ada pengusaha-pengusaha yang istilahnya pegang kepala macan tuh fotonya pejabat-pejabat. Kalau ke polisi ya TNI gitu kan. Itu yang dipajang. Itu yang dipajang ya. Lah, kalau 9 naga nggak perlu majang itu kan. Langsung nelpon aja. Iya. Oke, menarik nih Mas Sugeng. Tadi ini berkaitan bahwa kalau 9 naga itu kan dia bisa mengendalikan langsung. Kemarin itu saya habis wawancara teman-teman Tempo di sini Mas Sugeng. Dia bahkan itu terheran ketika mewawancarai Aguan, katanya ketika pulang Aguan itu dikawal pakai patwal kepolisian. Pelanggaran nggak itu? Itu sih menurut saya sudah pelanggaran ya? Pelanggaran lah, itu kan bukan tugasnya polisi ngawal. Dan dia Aguan. bukan pejabat negara ya? Iya. Ya. Harusnya polisi pejabat negara aja nggak boleh kuing-kuing itu ya. Iya. Menurut saya ya. Gimana itu Bang? Karena begini loh, kebutuhan itu ada dua ya. Pengamanan, namanya pengamanan. Apakah ada ancaman kepada pejabat? Ancaman terhadap fisik atau nyawa. Yang kedua kan adalah memberi fasilitas pada dia untuk mungkin kecepatan berkendara. Ya. Karena ada acara tertentu. Iya ya. Kalau pejabat negara oke lah, karena mau rapat kabinet, ya. Kalau misalnya pengusaha, dia kan warga negara biasa. Dan cuma datang untuk diwawancara kan? Iya ya. Jadi yang begini-begini sebetulnya memperburuk citra ya, menjadikan gap ya, bahwa memang ada pertentangan kelas, kelas miskin, kelas kaya ya. Kita semakin jauh memang dari semangat ini founding fathers kita ya, semakin jauh ya. Praktek politik kita ya, kemudian praktek ekonomi kita menjadikan siapa pemilik modal, dia menjadi manusia setengah dewa. Dia mengendalikan ya. Ya kalau manusia setengah dewa, mungkin udah 3/4 dewa dia mengendalikan. Menarik nih. Gitu loh. Mas Sugeng, ini kan kalau kita lihat nih, karena tadi ada pertentangan kelas, kemudian ada orang yang punya kekuatan luar biasa, dia bisa mengendalikan dan lain-lain sebagainya, sehingga praktek-praktek di lapangan itu menjadi tidak terkendali seperti yang tadi kita diskusikan. Dan yang lebih ironis lagi, karena adanya ketidakpercayaan rakyat nih terhadap kepolisian, melihat praktek-praktek tadi ya, maka mulai wacana nih terbangun. Ada partai coklat. Bahwa partai coklat ini digunakan di pilkada maupun di pilpres mungkin, sehingga mulai muncul wacana supaya kepolisian ini dievaluasi
struktur kelembagaannya, posisinya. Apakah sebaiknya dia berada di bawah TNI, atau dia berada di bawah Kemendagri, atau dia di bawah kementerian lain? Gitu ya. Menurut Mas Sugeng nih. Jadi pertama soal isu parcok, ya. Istilah ini kalau tidak salah keluar dari Pak Hasto, ya. Ya, Partai Coklat dari Hasto, ya. Istilah ini, ya itu sih artinya dalam alam demokrasi sih wajar saja, ya, wajar. Tetapi keluarnya ini dari politisi yang pernah berkuasa dulu, yang juga pernah mungkin mendapat dukungan dari polisi, ya. Kita berkuasa, mungkin juga pernah menggunakan. Jadi sebetulnya kehilangan legitimasi, ya, kehilangan legitimasi. Ketika kalah aja dia baru bicara, ya. Satu. Akan tetapi di luar itu, ya, akhirnya memang menguatnya peran kepolisian, ya. Bahkan kan kita beberapa waktu lalu, ya, IPW mengikuti, ya, tren penugasan polisi di luar struktur, yaitu di kementerian-kementerian banyak. Ini membuat juga saudara tua zaman dulu, ya, TNI juga, loh, kok kamu menjadi yang lebih berkuasa sekarang di sana? Juga kan minta, ya, bahkan masuk kepada perubahan undang-undang tentang TNI, ya, minta jatah juga fungsi sosial politiknya juga. Nah, itu ada, ya. Mirip-mirip fungsi. Iya, dua fungsi. Kadang multifungsi sudah diakui. Dulu bicara dua fungsi aja seperti takut-takut instansi pemerintah TNI, ya. Sekarang sudah multifungsi. Dia berani, ya. Ya, berani. Karena dia melihat kepolisian melakukan. Nah, satu dan kedua, Bang, ini ada fenomena masyarakat sipil kita, kekuatan masyarakat sipil yang civil society yang punya spirit sebagai penyeimbang udah berkurang, menurun, ya, menurun, ya, dibandingkan pada masa Orde Baru, ya, dan masa awal-awal reformasi. Iya, awal-awal reforma menurun. Jadi wacana itu, ya, hanya bisa menjadi wacana yang diperdebatkan aja. Nah, itu satu, ya, soal penugasan di kepolisian di luar struktur. Kemudian ada juga memang praktek penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum polisi. Ini menambah lagi. Maka kemudian, ya, apalagi oleh adanya kekuatan partai besar yang menyatakan, ya, ini parcok terlibat, harus didudukan di bawah TNI. Nah, pandangan IPW, ya, itu kemunduran, Bang, ya. Kalau dia di bawah TNI? Iya, di bawah TNI. Tepatnya di mana? Yang kedua dulu, di kementerian. Kementerian IPW pun tidak setuju. Nggak setuju juga. Kenapa? Dalam praktek politik kita, di mana presiden kemudian merangkul seluruh pimpinan, seluruh partai-partai dalam membentuk kabinet, kementerian ini kan nanti bisa potensi dipimpin oleh menteri. Orang partai? Iya, orang partai. Waduh, lebih repot lagi. Dia jadi underbow-nya partai. Emang dia berani ngelawan sama menterinya? Kalau dia di bawah kementerian? Iya, kalau kementerian, berkata menteri dalam negeri. Ya. Kalau menteri dalam negerinya orang parpol? Iya, kalau menteri keamanan, saya nggak tahu, nanti saya nggak paham lah. Menteri hukum? Menteri hukum. Kan ya, orang partai juga? Iya, orang partai juga. Yusril aja ngomong aja ngaco-ngaco. Ya? Iya, karena dia juga orang partai? Iya, orang partai. Soal waktu bilang apa? Tidak ada pelanggaran HAM. Itu lebih ngaco? Lebih ngaco. Yang sekarang bicara lagi bahwa Peradi itu single bar. Yang lain ormas, ini lebih ngaco lagi. Iya. Kan kepentingan. Ya, karena memimpin Peradi jadi yang lain. Iya, karena wamennya dari ketua Peradi. Ya, jadi dia menganggap bahwa Peradi, ya. Repot, Bang. Kalau apapun, ya, repot. Kecuali kita berada dalam masyarakat yang sangat demokrasi minded, kemudian hukum minded, ya. Kayak yang negara-negara misalnya sudah besar, ya, itu mungkin mendukung. Kalau sekarang nggak bisa, ya, kita sulit lah. Tepatnya tetap di bawah presiden seperti sekarang, tetapi pakai tetapi nih, presidennya punya visi politik, hak asasi manusia, politik hukum dan demokrasi. Itu yang diutamakan. Yang diutamakan dan negarawan. Berarti tepat nih kalau Pak Prabowo bisa kita harap. Ya nggak tahu nih, ya, ini omon-omon aja apa enggak? Kan tadi pidatonya. Iya, pidatonya ini omon-omon atau apa, tapi, ya, pakai tapi lagi, ya. Kita kunci nih Pak Prabowo nih. Bapak ini seorang patriotik.
ya. Seorang satria nggak pernah mengingkari kata. Jangan mengingkari kata, Pak. Ya. Kalau Bapak memang memerintahkan polisi harus membela rakyat, pegang ini sampai 5 tahun masa jabatan. Maka polisi akan baik, ya. Karena di dalam sistem hukum kita, dalam undang-undang kepolisian, polisi itu instrumennya presiden, Bang. Kalau instrumen kan alat. Kalau ini pentungan, ya, bisa buat mementung maling, mementung koruptor, tapi bisa juga mementung rakyat. Polisi mau mementung siapa? Alatnya presiden untuk menghalau penjahat atau menindas rakyat. Itu instrumen, karena dalam undang-undang Kapolri bertanggung jawab pada presiden. Gitu loh. Gitu loh, bertanggung jawab, ya. Jadi berarti menurut Mas Sugeng memang yang paling penting sebenarnya bagaimana Visi kendali presidennya. Iya, kendali. Kalau presidennya baik, presidennya menghargai HAM, demokrasi dan hukum, pasti polisinya baik. Pasti baik. Pasti baik. Teorinya begitu ya? Teorinya dong. Teorinya begitu dong. Orang undang-undangnya menyatakan begitu, bahwa Kapolri bertanggung jawab pada presiden. Ya, kalau dia kemudian dinilai menyimpang daripada visi presiden, dicopot. Kan begitu saja. Jadi berarti kalau presidennya memang tegas, baik, kalau ada polisi yang ngawur-ngawur, Kapolrinya yang dicopot? Iya, dipanggil. Kapolri dipanggil. Ini sudah masyarakat sudah menderita nih. Menderita karena kelakuan anak buah atau oknum polisi. Kalau nggak bisa ditindak, Bapak yang saya copot. Kan begitu. Gitu ya kan? Makanya sekarang kasus cepat-cepat nih. Begitu udah viral, jangan sampai viral, langsung ditindak. Ditangkaplah si Jos Sugama yang udah lari, ya kan? Dipecatlah polisi yang nembak anak SMK. Ini berarti jalan, perintah ini jalan. Karena presidennya Prabowo. Tapi bagaimana kalau kemudian konflik PIK gitu? Saya nggak tahu. Iya. Konflik PIK sebagai PSN, Pak Said Didu ini harusnya dihentikan. Jadi kalau menurut Mas Sugeng, seluruh PSN ya, termasuk PIK, itu yang berhadapan langsung dievaluasi. Yang berhadapan langsung rakyat, menyengsarakan rakyat, membuat rakyat miskin, harus dievaluasi. Dievaluasi, ya. Bahkan harus dihentikan ya. Kalau kemudian menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Nah, itu kan bukan polisi ya. Berarti Pak Presiden menilai ya, melalui kementeriannya. Kemarin kan Nusron sebagai Menteri ATR BPN mengatakan belum sesuai RT RW ya. Terusnya belum lagi dikaji soal pelanggaran-pelanggaran di mana masyarakat yang memiliki tanah atau menguasai tanah kemudian mendapatkan tekanan ya. Ini harus dievaluasi, termasuk seluruh kasus pidana yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu yang diduga atas pengaruh pemilik PSN ya. Aguan. Ya kita nggak tahu nih Aguan sama konsorsiumnya lah ya. Ya harus dievaluasi kasus-kasus tersebut. Jangan dicari-cari kesalahannya. Jangan dikriminalisasi. Jangan dikriminalisasi. Orang tahu yang tadi Charlie itu loh, ada sertifikatnya, dicari-cari, diurut. Ya bisa saja satu surat waktu pembuatannya memang ada keliru, bisa saja. Kalau dicari-cari. Iya, dicari-cari. Sama kalau sipil lalu lintas, kalau dicari-cari dapat. Dicari ada aja. Tapi begitu dia sudah punya hak atas tanah, janganlah diituin lagi. Memang ini bukan punyanya pemilik konsorsium PIK kok, punyanya dia kok, ya nggak ada tuntutan dari pemilik tanah awal. Dan di BPN batalkan bukan lewat prosedur hukum ya, misalnya pengadilan apa. Iya, jangan kemudian administratif dia batalkan. Sekarang juga BPN juga masalah loh. Karena ini dikatakan salah ya, kemudian dia mau secara pembatalan berdasarkan kewenangan administratifnya. Tidak meminta pada pihak lain mengajukan gugatan. Harusnya kan melalui proses hukum. Harus melalui proses hukum. Dia kan harus mempertahankan keputusannya. Ya, mempertahankan keputusannya. Begitu pihak yang komplain itu lebih kuat, ini dibatalkan. Ini saya ada di Bandung nih, saya lagi memantau ya, ada masyarakat, ada sekitar 24 sertifikat
kalau tidak salah dibatalkan oleh BPN Provinsi Jawa Barat, atas permintaan developer. Gitu ya. Ini lagi diajukan gugatan oleh masyarakat. Ada pengaduan kepada IPW, gitu ya. Masyarakatnya juga dilaporin ke polisi, ya, atas permintaan developer. Masyarakat petani punya tanah cuman 100 meter, 400 meter, yang paling banyak 800 meter. Yang ini BPN jadi juga masalah. BPN ini harus direformasi memang. Luar biasa nih apa yang disampaikan Mas Sugeng. Apa yang kita bisa petik dari peristiwa ini, Mas Sugeng? Apakah kita bisa menaruh harapan 100% kepada Pak Prabowo untuk bisa mengendalikan polisi yang rada-rada liar nih? Yang pertama kita kembali ya Pak Presiden, kita 100% nggak boleh dong, masa kita kasih garansi 100% pada pemegang mandat rakyat ya. Rakyat harus tetap kontrol. Oh, harus dikontrol. Kontrol ya. Baik civil society, saya nggak tahu kalau DPR ya. Udah nggak usah. Tapi civil society harus tetap memberi masukan. Kita tidak bisa memberikan garansi taken for granted ya, cek kosong kepada Pak Prabowo. Harus tetap dikontrol. Makanya kita ingatkan, Pak, Bapak ini seorang satria, seorang patriotik ya, merah putih, yang cinta rakyat. Jangan nanti terlena bisikan-bisikan kanan kiri, ya, tetap cintai rakyat. Nah, kemudian Pak Prabowo juga kasih perhatian kepada Polri, karena Polri ini aparatur keamanan negara sipil yang berurusan langsung dengan rakyat 270 juta. Ini Polri bukan TNI ya. Jadi tolong kasih atensi kepada Polri, karena Pak Kapolri juga membutuhkan dukungan politik ya, supaya Pak Kapolri yang mau misalnya membela rakyat, kalau dapat dukungan politik, waduh enak belanya. Kapolda juga enak, yang nakal-nakal gampang kita ingetin. Saya dapat laporan ada Kapolda yang kemudian punya adik, kemudian main-main dengan perkara di sana, gitu loh ya. Ada juga ya. Harus ditertibkan. Harus ditertibkan. Nah, jadi Pak Presiden kita mohon supaya bisa berpihak, dan juga Polri. Polri ini institusi yang sudah profesional, Bang. Buktinya apa? Begitu diperintahkan berantas judi online, kena semua. Sampai yang pil-pindah ditarik. Narkoba kena semua. Tinggal perintah dan keteladanan dari Presiden, dan juga tentunya kita mendukung Polri yang profesional ya, dengan kita mengingatkan terus. Luar biasa. Terima kasih Mas Sugeng atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk menemukan sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.